Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Meningkatkan kecepatan sepeda ada dua cara, yaitu meminimalkan hambatan dan meningkatkan power atau daya pesepeda. Meminimalkan hambatan terdiri dari hambatan mekanis, rolling resistance atau gaya gesek, gaya tarik gravitasi, dan hambatan udara. Upgrade yang dilakukan oleh pesepeda terhadap komponen sepeda adalah salah satu upaya meminimalkan hambatan. Tetapi permasalahannya, tidak semua pesepeda memiliki anggaran yang cukup. Untuk itu, sebelum melakukan upgrade komponen, kita harus mengetahui seberapa besar penurunan hambatan bila kita mengganti komponen. Mengetahui efisiensi komponen sepeda akan mempermudah pesepeda untuk menentukan prioritas upgrade. Berikut adalah data efisiensi komponen berdasarkan hasil uji coba dari Friction Pack. Rantai baru yang diberi pelumas dengan baik akan kehilangan daya atau power sekitar 3% dari daya. Data ini didapat dari hasil pengujian rantai dengan menerapkan power sekitar 150 hingga 200 watt. Dari hasil pengujian, rantai baru yang tidak diberi pelumas memiliki gaya gesek kurang lebih 4% dari power yang dikerahkan pesepeda. Sedangkan rantai yang sudah aus dan tidak diberi pelumas akan kehilangan power sebesar 5%. Pulley derailleur. Sumber utama resistensi drivetrain lainnya adalah pulley RD. Besaran power yang hilang bergantung kepada jenis pulley yang digunakan. Setidaknya ada 4 jenis pulley bila dilihat dari katrol pulley RD, yaitu bushing, bearing baja, bearing keramik, dan bearing keramik oversize. Berdasarkan hasil pengujian Friction Pack, jenis pulley RD yang paling banyak menyerap power adalah pulley jenis bushing, yaitu sebesar 2% dari total power. Sedangkan pulley dengan katrol bearing baja kehilangan power sebesar 1,5%. Bearing keramik kehilangan power sebesar 1%. Sedangkan pulley dengan katrol keramik dan berdiameter besar atau oversize akan kehilangan power sebesar 0,5% dari power yang disalurkan pesepeda ke pedal. Bottom bracket standar dengan bearing baja akan kehilangan power sebesar 0,5%, sedangkan bottom bracket kualitas tinggi seperti bottom bracket Holotech 2 atau bottom bracket dengan bearing keramik akan kehilangan power sebesar 0,2% dari total power. Bearing hub biasa hanya menyebabkan resistensi sekitar setengah watt pada kecepatan rata-rata. Sedangkan hub yang menggunakan bearing keramik bisa memangkas kehilangan power menjadi 0,25 watt. Harap diperhatikan, kehilangan power di hub bukan persentase dari total power, tetapi dalam satuan watt. Kehilangan setengah watt ketika mengayuh sepeda dengan power 150 watt hanya hilang sekitar 0,33%. Berat. Di samping komponen sepeda, berat total juga mempengaruhi power. Semakin besar berat total, maka semakin besar pula power yang dibutuhkan untuk menggerakkan sepeda pada kecepatan tertentu. Untuk pesepeda dengan berat badan 70 kg dan berat sepeda 14 kg dengan posisi tangan di hood dan menggunakan ban jenis cleanser dengan kecepatan sepeda 30 km per jam, bila berat sepedanya diturunkan sampai batas terendah yang diizinkan 6,8 kg atau turun 7,2 kg, akan terjadi penurunan power yang dibutuhkan yang semula 174 watt menjadi 171 watt, turun sebesar 3 watt atau 0,42 watt per kilogram. Posisi bersepeda. Aspek aerodinamis adalah aspek yang paling berperan
dalam kecepatan sepeda, khususnya untuk kecepatan di atas 20 km per jam. Posisi aerodinamis salah satunya ditentukan oleh posisi tangan di handlebar. Setidaknya ada 5 posisi tangan, yaitu hood, bar top, bar end, drop, dan aerobar. Dengan data pesepeda dan kecepatan yang sama, kita mendapatkan data sebagai berikut. Aerobar membutuhkan power sebesar 119 watt untuk menggerakkan sepeda dengan kecepatan 30 km per jam. Drop 143 watt, hood 174 watt, bar end 186 watt, dan yang paling boros tenaga adalah bar top, yaitu 195 watt. Sepeda MTB yang menggunakan ban cleanser dengan knob semi-slick dan flat bar, bila mengganti handlebar menjadi corner bar tanpa harus mengganti drivetrain, akan menghemat power sebesar 27%, yang semula 195 watt menjadi 143 watt. Lebih besar penurunan watt bila dibandingkan menggunakan pulai RD keramik oversize yang harganya membuat Polda cemburu. Peningkatan gear ratio. Berlatih menaikkan power adalah langkah yang paling efektif bila kita biasanya hanya mampu mengayuh sepeda jalan raya dengan ban 725C, kombinasi 50-16T, dan cadence 80 rpm. Kemudian bila kita melatih kekuatan hingga bisa meningkatkan gear ratio menjadi 50-17T, satu gigi lebih besar, dengan cadence yang sama, yaitu 80 rpm, maka power kita meningkat sebesar 17%, dari 145 watt menjadi 170 watt. Kesimpulan, melakukan efisiensi komponen dengan melakukan upgrade secara menyeluruh, mengganti rantai, pulai, bottom bracket, hub dengan yang terbaik, dan mengganti frame yang lebih ringan 1 kg. Bila sepeda dikayuh dengan power 200 watt, kita hanya menghemat power sebesar 4,78 watt. Penghematan tersebut masih kecil dibandingkan dengan mengubah posisi bersepeda yang bisa menghemat power sebesar 52 watt dengan hanya mengganti handlebar saja. Kemudian bila kita melatih diri untuk mengayuh sepeda satu gigi lebih tinggi dari biasanya, gear ratio naik 0,18 untuk ban 700C, maka power yang kita kerahkan akan naik sebesar 25 watt. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.